Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen aplikasi komputer Bapak Andi Mohjanuriana dan yang terhormat teman-teman 1C PLN. Pada sore hari ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen aplikasi komputer Bapak Andi Mohjanuriana dan yang terhormat teman-teman 1C PLN. Pada siang hari ini, saya Ina Apriana selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang Windows Vista. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Ananda Niko Maulana, Dia Magda Nur Hidayah, Lia Rahmawati Okta Maria, Putri Nazila Gusmiati, Rea Roshifa, dan Sanda Tajugatiana. Selanjutnya, saya persilakan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya Putri Nazila sebagai pemateri pertama. Yang pertama ada sejarah Windows Vista. Sebelum diumumkan dengan nama Windows Vista pada 22 Juli 2005, sistem operasi ini lebih dikenal dengan codename Longhorn, berasal dari nama Longhorn Salon, sebuah bar terkenal di Whistler, British Columbia, Kanada. Microsoft meluncurkan Windows Vista pada 8 November 2006 untuk pengguna bisnis dan 30 Januari 2007 untuk pengguna rumahan. Dengan demikian, peluncuran Windows Vista ini berjarak lebih dari 5 tahun sejak peluncuran Windows XP pada 25 Oktober 2001. Selanjutnya, pengertian Windows Vista. Windows Vista adalah sistem operasi berbasis grafis dari Microsoft yang digunakan pada komputer pribadi atau PC, baik untuk pengguna rumahan maupun bisnis, pada komputer atau laptop maupun media center. Selanjutnya ada macam-macam Windows Vista. Yang pertama ada Starter. Edisi ini masih berteknologi 32 bit. Physical memory dibatasi hanya bisa hingga 256 MB. Yang kedua ada Home Basic dengan teknologi 64 bit. Home Basic hanya mendukung hingga 8 GB physical memory. Yang ketiga ada Home Premium. Edisi ini memiliki dengan Windows XP, Media Center Edition, dan Table PC Edition. Home Premium mendukung hingga 16 GB physical memory. Yang keempat ada Business, memiliki remote desktop, kolaborasi P2P, dan mampu menangani hingga 128 GB memori. Yang kelima ada Enterprise, fitur tambahannya diantaranya adalah versi sesi tunggal dan virtual PC. Yang terakhir ada Ultimate, edisi ini menggabungkan seluruh fitur-fitur Home, Premium, dan Enterprise. Fitur-fitur end user. Yang pertama ada Windows Aero. Desain baru antarmuka pengguna, singkatan dari autentik, energetik, reflektif, dan open. Antarmuka baru ini dimaksudkan agar lebih estetis dan bersih ketimbang antarmuka Windows sebelumnya, termasuk jendela-jendela transparan, animasi, dan tampilan yang bagus. Animasi pada Windows Aero dapat tampak pada saat aplikasi ditutup, diminimalisasikan, dan juga pada tombol rekomendasi. Yang kedua ada Windows Shell. Windows Shell yang baru ini berbeda sekali dengan Windows XP. Sebagai contoh, start menu yang telah diubah, bahkan kata start pun telah digantikan dengan tombol Windows Pearl biru yang baru. Selanjutnya ada teknologi inti. Windows Vista dimaksudkan untuk diluncurkan sebagai produk berbasis teknologi, sebagai sistem yang solid yang mencakup teknologi-teknologi baru tingkat tinggi. Banyak di antaranya merupakan teknologi yang berkaitan dengan bagaimana sistem berfungsi yang bekerja di belakang layar dan tidak terlihat oleh pengguna akhir. Kemudian ada teknologi bagi developer. Net Framework 3.0 sebelumnya WinFX merupakan sebuah set teknologi yang juga ditunjukkan untuk tersedia bagi Windows XP dan Windows Server 2003. Oleh karenanya, teknologi ini bukan merupakan teknologi yang eksklusif hanya untuk Vista, tetapi dirancang selama kurun waktu pembangunan Vista. Alasan agar teknologi ini lebih mudah diperkenalkan kepada para developer dan end user mungkin menjadi dasar mengapa Microsoft
melakukan backward teknologi bagi sistem operasi yang sebelumnya. Selanjutnya ada fitur XP yang dihilangkan. Beberapa fitur dan komponen Windows XP yang terkenal juga telah digantikan ataupun dihilangkan dari Windows Vista. Mungkin yang paling terlihat signifikan adalah penghilangan Windows Messenger dan MSN Explorer, dan penggantian Meeting dengan Windows Collaboration. Windows Vista juga tidak memasukkan tema visual theme. Windows XP Luna, fitur hardware profiles juga telah dihilangkan, diikuti dengan penarikan dukungan untuk teknologi motherboard lawas seperti EISA, bus, dan APM. Fitur-fitur yang ditunda atau dibatalkan. Pada bulan Agustus 2006, Microsoft mengumumkan bahwa WinFS batal dimasukkan dalam Windows Vista. Windows PowerShell dengan nama kode Monad juga tidak akan dimasukkan dalam Windows Vista. Next Generation Secure Computing Base juga diabaikan dari Windows Vista. Dukungan untuk Intel Extensible Firmware Interface semacam sistem BIOS baru juga dibatalkan karena sedikitnya dukungan untuk komputer desktop. Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan Windows Vista. Yang pertama, Windows Vista secara otomatis dapat mengaktifkan firewall terintegrasinya sehingga sistem tidak dapat diakses dari luar. Lalu yang kedua, ada proteksi security-nya ketika melakukan browsing di internet lebih aman. Dan yang ketiga, resiko kehilangan data lebih kecil karena change mode yang lebih baik untuk removable storage membuat data tersimpan aman. Dan yang keempat, dapat mengenskripsi partisi dan drive lain serta dapat dikunci dengan multi-factor authentication dengan menggunakan TPM, modul, dan YET. Dan yang kelima, pada saat instalasi pengguna harus menyimpan password PIN. Dan yang terakhir ada dalam remote administration Windows Vista dilengkapi digital signature sehingga saat melakukan akses remote sangat aman. Selanjutnya yaitu ada kelemahan Windows Vista. Kelemahan Windows Vista terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penggunaan dibuat bingung karena terlalu banyak versi Vista yang dijual. Yang kedua, ukuran cursor kode terlalu besar sehingga menyita banyak ruang memori PC pengguna dan kinerja menjadi lambat. Lalu yang ketiga ada stiker Vista complete palsu. Kampanye Windows Vista complete Microsoft adalah sebuah kegagalan marketing yang besar. Hal yang keempat ada tampilan tidak begitu membanggakan. Yang kelima yaitu kinerja secara keseluruhan seharusnya tidak mengeluarkan sebuah OS baru yang dikembangkan selama lebih dari 4 tahun dengan kinerja yang lebih buruk dari OS sebelumnya. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari moderator atau dari pemateri, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu fotonya. Jangan matiin semuanya. Nih.